Ya, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur lagi pada kesempatan sore hari ini masih bisa boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kembali kepercayaan untuk saya boleh melayani dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memperhatikan kita, Dia juga selalu mau ada bersama dengan kita. Hanya seringkali kita manusia yang kurang bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, firman Tuhan akan saya beri tema berjudul Sahabat Allah. Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula di Taman Eden, karena Tuhan ingin bergaul dengan manusia. Tuhan ingin bersahabat dengan manusia. Tetapi sayang, manusia tidak bisa mempertahankan kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena pengaruh dari kuasa kegelapan, dari pengaruh dari iblis, manusia jatuh di dalam dosa. Dan tentu saja, Allah yang pada hakikatnya adalah Allah yang mengasihi. Yang pada hakikatnya Allah adalah Allah yang namanya kasih. Namun, Allah tidak bisa mengasihi atau Allah tidak bisa hidup bergaul dengan orang berdosa. Pada hakikatnya Allah mengasihi. Karena firman Tuhan katakan, Allah itu kasih. Tapi kalau orang itu di dalam dosa, tentu saja Allah tidak berkenan. Tapi Allah punya rencana supaya orang berdosa itu boleh mendapatkan jalan untuk pertobatan. Nah, itulah kasih Allah kepada manusia. Sehingga kita boleh melihat bahwa karena begitu besar kasihnya, Allah masih mau mencari orang-orang yang layak berkenan bergaul dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Kalau manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa, namun keturunannya, Allah melihat ada orang-orang, ada yang bisa diberi kepercayaan atau Tuhan berkenan kepada kehidupannya. Sehingga yang pada hakikatnya Allah yang penuh kasih itu senang mau bergaul dengan manusia, dan Allah menemukan manusia-manusia yang bisa diajak bergaul, diajak bersahabat dengan Allah. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa siapa saja dan bagaimana orang bisa bersahabat dengan Allah. Kalau orang bersahabat sesama kita manusia, itu hal yang wajar. Tapi bersahabat dengan Allah itu sesuatu yang kelihatannya mungkin sukar untuk dimengerti. Tetapi Allah mencari orang-orang yang mau diajak bersahabat. Allah yang lebih dahulu mencari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita datang pada saat ini beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang lebih dahulu mencari kita, dan Tuhan menemukan kita, sehingga kita boleh datang kepadanya. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Siapa yang disebut sahabat Allah? Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena iman.
Karena kepercayaan Abraham kepada Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Namun sebelum Abraham, juga ada orang yang bergaul menjadi sahabat Allah. Karena sahabat, ya, tidak mungkin seseorang mengaku dia sahabat Allah, atau Allah bersahabat dengan seseorang, tapi tidak pernah bergaul. Kita tahu di Taman Eden, ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, setiap hari manusia bergaul dengan Allah. Setiap hari Allah berbicara dengan manusia, muka dengan muka. Sampai hari saatnya manusia jatuh di dalam dosa, manusia sembunyi. Karena dia takut ketemu Tuhan. Karena dia takut bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi takut untuk bergaul dengan Tuhan. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Dan Tuhan masih tetap mencari, Adam, di manakah engkau? Dari tempat persembunyiannya Adam menjawab, aku takut ketika aku mendengar suara langkahmu di taman ini. Aku takut karena aku telanjang. Itu sebabnya aku sembunyi. Tuhan bilang, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Oh, rupanya ketika dia makan buah yang dilarang itu, dia menjadi tahu hal yang baik dan hal yang jahat. Dia tahu ketelanjangan, dia tahu hal-hal yang buruk, dia tahu bahwa dia sudah berdosa. Itu sebabnya Adam takut dan dia sembunyi ketika mendengar suara langkah Allah. Tetapi Allah terus mencari. Walaupun akibat dari perbuatan dosanya Adam harus keluar dari Taman Eden. Harus mengolah tanah bumi yang sudah terkutuk karena dosa manusia. Namun kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Terus akan baca mulai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 dan 22 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Henokh umur 65 tahun dikatakan dia menikah dan dia mendapat anak yang bernama Metusalah. Lantas setelah itu dia hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Sehingga Henokh mencapai umur 365 tahun, dia tidak mati. Tapi dia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Orang tidak lagi menemukan Henokh. Dan ini satu bukti bahwa Henokh dia bergaul dengan Allah begitu intim, begitu akrab. Karena dikatakan Henokh itu orang yang sangat berkenan kepada Allah. Surat Ibrani menulis tentang Henokh ini. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 menuliskan, karena iman Henokh terangkat. Henokh tidak mati, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh bersahabat dengan Allah
seorang sahabat, dia akan bergaul akrab, bergaul intim. Dan itu yang dilakukan Henokh selama 300 tahun. Satu kurun waktu yang, kalau bagi kita ini cukup lama, dan bahkan sangat lama. Ya, karena tidak ada orang yang sekarang sampai berusia sampai 300 tahun. Tapi di waktu zaman mula-mula itu, di zaman kejadian itu memang umur manusia masih panjang. Ya, kita tahu dari keluarga Henokh inilah orang-orang yang punya umur terpanjang. Ya, anaknya Metusalah itu umur yang terpanjang. Dia berumur 969. Ayahnya Henokh itu Yared juga terpanjang kedua. Dia berumur 962 tahun. Wah, banyak banget. Ya. Kalau Adam 930. Jadi melebihi umur Adam. Tetapi dikatakan Henokh dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Bukan berarti Henokh dia semedi. Bukan berarti Henokh dia di karantina seperti kita beberapa bulan ini di karantina, lockdown, nggak bisa beraktivitas di luar. Tidak. Aktivitas Henokh tetap berjalan. Di zaman itu, kan manusia dia hanya bisa bertani, berternak. Dan Henokh tetap melakukan aktivitasnya, Henokh tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Buktinya, setelah memperanakan Metusalah, dia bergaul dengan Allah 300 tahun, dan kalau dalam kurun waktu 300 tahun, Henokh masih memperanakan punya anak lagi, laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan berapa banyak. Tapi kalau 300 tahun itu kira-kira berapa ya anaknya? Nah, untuk membiayai anak yang banyak tentu saja Henokh bekerja. Jadi orang yang bergaul dengan Allah bukan berarti dia tidak melakukan kegiatan apa-apa. Bukan berarti dia hanya berdiam diri di rumah, lantas setiap hari berdoa, setiap hari baca firman, tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Semua keluarga harus urus diri sendiri, anak-anak urus diri sendiri, istri urus diri sendiri, semua urus diri sendiri. Henokh tidak berbuat demikian, karena dikatakan dia berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang rajin, orang yang melakukan aktivitas dengan sebenarnya. Seperti dikatakan Mazmur 112 ayat yang kelima. Orang yang melakukan aktivitasnya, melakukan urusannya dengan sebenarnya. Itu yang Henokh lakukan. Selama kurun waktu 300 tahun, Henokh masih melakukan aktivitasnya. Namun dalam kurun waktu itu, dia bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita hidup sekarang ini, kalau kita bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Yang bekerja tetap bekerja. Yang beraktivitas tetap beraktivitas. Yang sekolah tetap sekolah, yang di rumah tangga tetap ibu rumah tangga. Tetapi dalam semua yang dilakukannya itu, dilakukan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Itu yang Henokh lakukan. Bukankah itu yang dikatakan oleh surat Ibrani? Henokh punya iman, Henokh punya kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan akibat dari dia bergaul dengan Allah, akibat dia berkenan kepada Allah, dia diangkat hidup-hidup. Dan sebelum dia terangkat, dia punya satu penglihatan jauh ke depan. Dia dapat penglihatan bahwa satu kali Tuhan akan datang dengan orang-orang kudusnya. Wah, di waktu itu jangankan tentang kelahiran Yesus belum kelihatan apa-apa.
Manusia baru beberapa banyak, belum terlalu banyak. Tetapi Henokh, akibat dia bergaul dengan Allah, akibat dia selalu intim dengan Allah, dia bisa melihat hal-hal yang masih sangat jauh. Dan itu dituliskan dalam kitab Yudas. Yudas ini hanya satu pasal, ayat yang ke-14. Yudas ayat 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kedatangan yang mana? Bukan kedatangannya waktu dia lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kedatangannya pertama dia lahir di Bethlehem, Tuhan datang lahir di Bethlehem dalam keadaan sunyi senyap. Itu sebabnya ada yang nyanyian mengatakan malam kudus sunyi senyap. Tapi kedatangan kali yang kedua, dia tidak datang sendiri. Dengan beribu-ribu orang kudus, bahkan berlaksa-laksa. Yaitu orang-orang yang menjambut kedatangan Yesus di awan-awan. Termasuk salah satunya Henokh akan mewakili, karena keberadaan Henokh ini adalah mewakili, menggambarkan gereja Tuhan yang hidup sampai pada hari terakhir kedatangan Tuhan yang tidak mati. Karena Rasul Paulus katakan dalam ke 1 Korintus pasal 15 ayat 50-51 dikatakan kita semua tidak mati. Tidak semuanya mati, ada sebagian yang sampai kedatangan Tuhan masih hidup. Tapi dalam keadaan yang ketika Tuhan datang dalam sekejap mata, ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, orang yang masih hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang menjadi sahabatnya Tuhan, dalam sekejap dia diubahkan. Untuk apa? Menyongsong kedatangan Yesus di awan-awan. Dan itu yang telah dilihat Henokh ribuan tahun sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena memang itulah tandanya orang yang suka bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Firman Tuhan katakan semua yang Tuhan janjikan rencana Tuhan, Tuhan beritahukan. Itu yang juga yang dialami oleh pemazmur. Dituliskan dalam Mazmur yang dikatakan Allah bergaul dengan orang yang takut akan dia. Rencananya diberitahukan kepada orang itu. Sebelum kelahiran Yesus, Henokh melihat kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kitab Yudas menuliskannya. Sungguh luar biasa. Akibat dari seseorang yang bergaul dengan Allah. Akibat dari seseorang yang menjadi sahabatnya Allah. Dan puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang ada di akhir zaman ini, kitalah yang dikatakan oleh Henokh yang seharusnya kita adalah orang-orang yang telah dilihat oleh Henokh itu ribuan tahun yang lalu. Yaitu orang-orang yang menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tapi orang yang menyongsong kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang telah diubahkan dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh rohani yang tidak akan binasa. Dan orang-orang yang diubahkan hanyalah orang-orang yang telah dipenuhi seluruh kehidupannya dengan kuasa Roh Kudus. Betapa penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan bukan Roh Kudus yang seperti dikatakan telah memenuhi 120 murid-murid di kamar loteng Yerusalem di zaman Kisah Para Rasul. Tapi Nabi Yoel juga bernubuat. Kita lihat dalam Yoel pasal yang ke-2 ayat yang ke-23.
Yoel 22, Yoel pasal 2 ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Nabi Yoel pun melihat bahwa telah diberikan hujan awal. Itu sebabnya Bani Sion, bangsa yang percaya kepada Tuhan, bersukacita, bersorak. Inilah yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid 120 orang. Telah terjadi. Tetapi nubuat dari Nabi Yoel berlanjut. Bukan hanya telah terjadi di dalam hujan awal, kepenuhan Roh Kudus yang pertama kali, masih ada lanjut, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Seperti dulu ketika 120 murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Itu awal. Dan gereja Tuhan, saudara dan saya, kita ada di akhir dari akhir zaman. Akhir yang akan menyongsong kalau Tuhan beri umur panjang, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan itu sudah sangat dekat, tanda-tandanya sudah sangat nyata. Jangan saudara pikir pandemi COVID-19 ini hanya satu kebetulan, hanya rekayasa manusia, hanya kebocoran dari ahli-ahli biologis yang ingin membuat virus dan lantas menjadi bocor dan seterusnya. Tidak. Tapi ini satu tanda bahwa memang Tuhan meluaskan semua itu, mengingatkan bahwa manusia tidak berdaya menghadapi semua keadaan di dalam dunia ini. Sehebat apapun juga teknologi negara-negara maju, semua tidak ada yang bisa berdaya. Semua memerlukan Tuhan. Perlu Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong. Dan bagaimana kita bisa memerlukan Tuhan kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan? Seorang sahabat, dia selalu bergaul. Haleluya. Mari, saudara, di hari-hari selagi Tuhan masih beri kesempatan, bergaullah dengan intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berarti kita setia, kita datang dengar suara Tuhan, dan kita berbicara dengan Tuhan. Kapan itu? Yaitu di dalam doa. Jangan bosan, jangan sudah pikir kalau berdoa itu karena kalau ada keperluan, ada mau minta sesuatu, kan Tuhan janji. Kalau kamu minta diberi, kamu cari akan mendapat, kamu ketuk pintu akan dibukakan pintu. Nah, datang dong kepada Tuhan. Ya memang kalau ada keperluan datang kepada Tuhan dan Tuhan pun akan memberi, itu janjinya. Tapi bukan itu, bukan satu sifat orang yang bergaul, bukan satu sifat seorang sahabat. Bayangkan saudara, kalau saudara punya seorang sahabat yang kalau datang hanya minta, bagi duit dong, bagi dong. Begitu dapat dia langsung kabur. Duitnya habis, balik lagi. Kamu kan sahabatku, minta dong, bagi dong, kamu kan kaya. Begitu dapat dia pergi lagi. Itu bukan sahabat. Tapi seorang sahabat, dia mau bergaul dalam segala keadaan. Nah, puji Tuhan, biar kiranya di hari-hari ini kita lebih intim bergaul dengan Allah. Karena dia mau kita menjadi sahabatnya. Kita memang orang berdosa, tapi Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Yesus telah mengucurkan darahnya untuk menebus dosa kita. Untuk kita berlayak, berkenan jadi sahabatnya Allah. Puji Tuhan, seorang sahabat juga dia selalu saling percaya. Kalau saudara punya sahabat, teman yang akrab, lantas curiga terus, itu bukan sahabat, saudara. Ya. Ketika ketemu dengan teman, dengan sahabat kita yang akrab, lantas kita curiga, wah jangan-jangan dia mau minjem duit lagi nih.
Wah, jangan-jangan dia punya kebutuhan apa nih. Wah, jangan-jangan dan seterusnya. Tapi sahabat dia punya kepercayaan dengan sahabatnya dengan begitu kuat, satu kepercayaan yang pasti. Nah, Tuhan dia adalah Allah. Apa yang dia janjikan, apa yang dia percayakan kepada kita, itu satu kepastian. Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Timotius pasal yang surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kan aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus? Pelayanan, firman Allah. Karena Rasul Paulus setelah dia bertobat, dia menjadi sahabat Allah. Dia seorang yang berkenan kepada Allah. Allah memberi kepercayaan kepadanya. Firman Allah untuk diberitakan. Hal ini juga dituliskan di dalam surat Korintus. Kita baca lagi dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 dan ayat 2. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ada ayat dalam kitab Amsal pasal yang ke-25, nanti saudara cari dalam satu ayat di sana dikatakan, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Firman Allah ini satu rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu yang mau bersahabat, yang bergaul dengan Allah, yang diberi kepercayaan kepada Allah untuk bisa mengerti. Dan salah satunya, Paulus dia menyatakan bahwa dia diberi kepercayaan untuk mengerti rahasia Allah melalui firman-Nya. Dan kiranya saudara dan saya pun, kalau kita mau bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah, Allah memberikan kita pengertian-pengertian tentang firman Allah. Sehingga ketika dia mengerti firman Allah, dia tidak mudah mempersalahkan Allah. Dalam 2 Timotius yang kita sudah baca tadi, Paulus katakan, aku menderita. Aku mengalami kesusahan, tapi aku tidak malu. Karena dia tahu penderitaannya itu karena dia melakukan kehendak Allah. Penderitaannya itu akibat dari dia begitu tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dikatakan dia tahu Tuhan sudah mempercayakan kepadanya, itu rahasia firman Allah yang dia pertahankan sampai pada hari Kristus. Walaupun Paulus hidup di zaman gereja mula-mula, dan Paulus tidak sampai ketemu atau tidak sampai menyongsong kedatangan Tuhan. Walaupun dalam satu ayat dia pernah berkata dia merasa iri kepada orang-orang percaya di akhir zaman. Karena dia rindu melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Tapi Paulus kan dia sudah mati lebih dahulu. Dia hanya akan menerima upah dari pelayanannya. Tapi gereja di akhir zaman, saudara dan saya, kalau kita tetap setia menjadi sahabat Allah,
mempertahankan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada gereja, yaitu firman Allah. Sekali lagi, tidak untuk semua orang. Tidak semua orang yang bisa ngerti firman. Bahkan tidak semua orang Kristen bisa mengerti firman. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa hanya orang-orang yang dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus. Dan itu satu kepercayaan yang sangat besar dari Allah yang adalah Allah yang Maha Kudus. Dia memberikan kepercayaan firman ini untuk bisa dimengerti oleh manusia. Dan Paulus menyaksikan bahwa salah satunya dia diberi kepercayaan itu. Kiranya saudara dan saya, kita gereja Tuhan di akhir zaman ini pun, kita mau diberi pengertian, diberi kepercayaan. Kalau ada orang Kristen bilang, oh ini setiap ibadah firman dibacakan dari waktu ke waktu, kok nggak ngerti-ngerti juga. Wah, itu warning saudara, itu tanda bahaya. Karena orang yang nggak ngerti firman juga, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat 4 dikatakan dia adalah orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Dia nggak bisa mengerti karena memang dia tidak bergaul dengan Allah. Dia tidak bisa mengerti karena dia bukan sahabat Allah. Dia tidak bisa mengerti karena memang dia tidak diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengerti firman Allah. Dan itu akan membawa orang itu tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Bahkan dikatakan firman yang diberitakan oleh Paulus, katakan yang aku beritakan itu masih tertutup juga, itu tertutup bagi orang yang akan binasa. Kiranya saudara dan saya kita mau mengerti. Kalau sampai saat ini ada yang masih belum mengerti, minta urapan, minta Roh Kudus membuka pengertian. Karena kalau nggak ngerti firman, kita tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau tidak mengerti firman berarti kita bukan sahabat Allah. Karena seorang sahabat, dia mempercayakan sesuatu kepada sahabatnya. Allah, sahabat kita, dia mempercayakan firman-Nya kepada kita, gereja Tuhan, sahabatnya. Dan orang yang tidak dipercayakan untuk mengerti firman, berarti dia bukan sahabat Allah. Kenapa Abraham begitu percaya akan firman Allah, sehingga dikatakan dalam ayat yang kita baca di awal tadi, bahwa maka Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu satu kebenaran, dan Abraham disebut sahabat Allah. Bukan hanya kepada Abraham, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia menjadi anak-anak Abraham, yang kepadanya diberi kepercayaan untuk mengerti, untuk kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Seorang sahabat saling mempercayai. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita firman-Nya. Dan tentu saja sebagai kita sahabat Allah pun harus percaya kepada Dia. Abraham sangat percaya. Abraham punya iman yang sangat teruji. Dia sangat percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak mungkin gagal. Surat Roma menuliskan dalam Roma pasal 4 ayat 18-19 dikatakan bahwa walaupun tidak ada lagi harapan, dia sudah tua, istrinya Sarah sudah tua, sudah tidak mungkin. Tapi terhadap janji Allah, firman Tuhan mengatakan Abraham tidak menjadi lemah, walaupun tubuhnya sudah sangat lemah karena sudah hampir 100 tahun. Terhadap janji Allah dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menepati semua janjinya. Inilah seorang sahabat. Kita percaya kepada setiap janji Tuhan. Tuhan pun memberi kepercayaan kepada kita untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga di
tengah keadaan apapun juga. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, mengalami penyakit, mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Percayalah, Allah sahabat kita. Dia sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Allah sahabat kita, dia sangat mengerti apa yang dia harus perbuat untuk sahabatnya. Karena yang ketiga, seorang sahabat, dia mengasihi selalu, mengasihi senantiasa, tidak ada jeda. Hari ini mengasihi, besok enggak, besok mengasihi lagi, besok lagi enggak. Tidak ada jeda mengasihi kalau kantong lagi tebal, kalau lagi kempes tidak mengasihi, tidak. Seorang sahabat mengasihi senantiasa. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Kita bergaul dengan Allah karena kita sahabat Allah. Tuhan memberikan visi yang jauh seperti Henokh. Kalau kita sahabat Allah, Dia mempercayakan firman-Nya untuk kita bisa mengerti. Dan kita pun percaya kepada firman-Nya. Semua yang dijanjikan itu pasti benar. Dan yang ketiga, kalau kita sahabat Allah. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mengasihi setiap waktu. Tidak ada waktu jeda sehingga kasihnya merosot, kasihnya tawar. Itu sebabnya kita terus bertambah-tambah di dalam kasih. Karena semakin banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Itu yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan kalau Tuhan sudah katakan demikian bahwa akan ada banyak orang yang kasihnya menjadi dingin, mari kita jangan terbawa oleh kebanyakan orang itu. Kenapa jadi dingin? Karena tidak ada api. Tidak ada pembakar. Kalau ada pembakar kan yang tadinya dingin jadi panas. Dan api itu apa? Kita sudah tahu semua. Tidak lain dan tidak bukan. Kalau bukan api Roh Kudus yang membakar setiap kita. Supaya kasih ini tetap menyala. Tetap menyala dan terus menyala. Mengasihi, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang sudah tidak mungkin kita bisa sangkal lagi. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah yang besar. Sekarang apakah kita mengasihi Allah? Seorang sahabat, kalau kita bersahabat dengan Allah, Allah buktikan Dia mengasihi manusia yang berdosa sehingga Dia memberikan Yesus untuk menebus dosa manusia, saudara dan saya. Bukti kita yang sudah ditebus dari dosa yang membawa kepada maut. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi terus menerus. Mengasihi setiap waktu. Tidak ada jeda, sekali lagi tidak ada waktu yang blank, waktu yang kosong seseorang mengasihi Tuhan. Sekali lagi bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas. Saudara kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, yang bekerja di kantornya, bekerja dimanapun juga saudara bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah tangga, semua tetap beraktivitas. Tetapi semua aktivitas itu dilakukan dengan kasih. Ayatnya kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Wah, salah saya. Ini saya
catat ya. Nah, maaf, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tidak dituliskan ini pekerjaan Tuhan. Tidak dituliskan ini pekerjaan dalam melayani Tuhan. Tapi dikatakan segala pekerjaanmu. Yang kerjanya belajar, yang kerjanya ibu rumah tangga, yang pekerjaannya di kantor, yang pekerjaannya apapun. Nah, pekerjaan hamba-hamba Tuhan di dalam rumah Tuhan, semuanya dikatakan lakukan dengan kasih. Jadi apa? Selama kita masih hidup, bergerak, beraktivitas, tetap mengasihi. Jangan ada jeda, jangan ada waktu yang tidak lagi mengasihi. Dan inilah seorang sahabat yang sejati. Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Kita manusia yang sudah menerima kasih Allah, juga buktikan bahwa kita mengasihi. Mengasihi Tuhan setiap waktu, setiap saat, dalam segala aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Mengasihi Tuhan. Dan karena kasih Tuhan kepada kita, Dia selalu peduli dalam setiap keadaan yang harus kita alami. Ya. Kita tidak bisa menolong Tuhan, tapi Tuhan bisa menolong kita. Itu sebabnya karena kita mengasihi, Tuhan mengasihi, ada kasih yang berpadu antara manusia dengan Allah yang bersahabat. Maka Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa tahu manusia pada satu titik, pada satu keadaan tidak mampu lagi untuk menolong dirinya sendiri. Dan pada saat itulah sahabat sejati Tuhan Yesus, Dia akan menolong. Apa yang dikatakan, kita kembali pada Amsal 17 tadi, ayat yang ke-17 bagian A, bagian B. Ya, kalau bagian A dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dunia penuh dengan kesusahan, iya. Hidup kita ada yang mengalami kesusahan, iya. Oh, kan kita sahabat Allah, iya. Justru di dalam kesusahan itulah sahabat sejati itu membuktikan kesetiaan kasih-Nya. Membuktikan bahwa Allah mengasihi sahabatnya. Dan Dia menjadi saudara, Dia menolong kesusahan, kesukaran apapun yang dihadapi oleh manusia yang menjadi sahabat Allah. Kalau kesusahanmu tidak tertolong, harus periksa diri, apakah aku ini sahabat Allah? Kalau aku sahabat Allah, kesusahan apapun yang aku hadapi dalam dunia ini, sahabat sejati tidak pernah tinggal diam. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Tapi kalau lama-lama aku kok tidak tertolong dan tidak tertolong. Jangan salahkan siapa-siapa, periksa dirimu. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku menjadi sahabatnya Tuhan? Yang menaruh kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang percaya kepada Tuhan dalam setiap janjinya. Yang selalu mau bergaul akrab, bergaul intim dengan Allah. Yang mengasihi, yang menjadi sahabat. Dan kalau itu yang terjadi, kesusahan apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, sahabat sejati itu menolong tepat pada waktunya. Asal kita tetap setia, kita tetap datang kepadanya. Sebagai ayat terakhir kita lihat dalam surat Ibrani. Pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ibrani 4, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia. Kalau bukan sahabat nggak berani saudara. Saudara berani nyelonong masuk istana, saudara akan dicekal, ditangkap oleh penjaga, oleh security. Kenapa? Ya orang asing, nggak dikenal. Tapi sahabat dari presiden, dia keluar masuk istana bebas. Sahabat Allah. Kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Sahabat sejati kita, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah membuktikan kasih-Nya, biar kita lebih lagi mengasihi Dia. Penuh keberanian, kapanpun, di waktu apapun, dalam situasi bagaimanapun, jam berapapun. Dengan penuh keberanian kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah, menghadap hadirat Allah, bergaul dengan Allah, mempercayai setiap janji-janji Tuhan, dan terus mengasihi tanpa putus. Sehingga di tengah masalah apapun juga, virus boleh merajalela, kesusahan boleh bertambah-tambah, resesi ekonomi boleh bertambah parah, sahabat Allah akan selalu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Karena yang menolong kita Allah kita yang Maha Kuasa. Dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, Raja Daud mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Masalah yang begitu besar seperti gunung-gunung yang tinggi, dia anggap dia begitu kecil dan dikatakan, dari mana pertolonganku? Dan tidak mungkin. Mungkin ada di antara bapak saudara yang mengalami masalah yang begitu berat, besar seperti gunung-gunung. Tapi dalam ayat yang kedua dia jawab sendiri, penolongku ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gunung-gunung semua ciptaan Allah, semua yang ada di dalam dunia ini Allah tahu dan Allah mengerti keadaan kita. Dan kalau dia menjadi sahabat kita, masalah apapun juga tidak akan membawa kita sampai pada keadaan yang tidak tertolong. Kalau memang sudah waktunya berakhir, ya kita berakhir dalam damai. Tapi kalau sampai kita hidup sampai akhir di mana Tuhan akan datang, di sana pun sebagai sahabat Allah, kitalah orang-orang yang telah dilihat oleh Henokh ribuan tahun yang lalu, bahwa Yesus Tuhan datang diiringi dengan ribuan, beribu-ribu orang kudusnya. Kiranya yang dilihat Henokh itu salah satunya adalah saudara kita semua yang menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau kita bertahan sampai yang langkah terakhir, tetap menjadi sahabat Allah. Haleluya, puji Tuhan.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.